Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulidia Agustina, NIM 2006511000016, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang autisme. Sebelum membahas lebih jauh tentang autis, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu definisi dari autis. Secara etimologis, kata autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan isme yang berarti aliran. Istilah autis dikemukakan pertama kali oleh seorang psikiater Harvard bernama Dr. Leo Kanner pada tahun 1943. Ada beberapa pengertian autis menurut para ahli. Yang pertama, Chaplin mengatakan bahwa autisme merupakan cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri sendiri. Autisme menganggap dunia berdasarkan penglihatan dan harapan dari dirinya sendiri, serta cenderung menolak realitas. Yang kedua, Berg mengartikan autisme dengan istilah absorbed in the self atau keyakinan yang ada dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, Wall mengartikan autisme sebagai aloof atau withdrawn yang berarti anak autis tidak tertarik dengan dunia sekelilingnya. Selain itu, ada faktor risiko. Autisme terjadi pada 5 dari setiap 10.000 kelahiran dengan jumlah penderita laki-laki 4 kali lebih besar daripada perempuan. Penyebab terjadinya gangguan autis pada anak disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor prenatal. Adanya zat putih dalam otak yang berisi serat-serat penghubung neuron di wilayah terpisah dalam otak yang berkembang hingga 9 bulan lalu berhenti. Yang kedua adalah faktor kelahiran. Lingkar kepala bayi yang baru lahir berukuran lebih kecil daripada lingkar kepala bayi baru lahir pada umumnya. Yang ketiga, faktor genetik. Faktor umum yang dialami oleh penyandang autisme di mana gejalanya akan muncul bila terjadi banyak kombinasi gen. Yang keempat adalah keracunan logam berat. Beberapa jenis logam berat seperti air raksa, kadmium, antimoni, dan arsenik timbal dapat menjadikan racun otak yang sangat kuat. Kandungan logam berat ini biasanya berasal dari makanan ringan dan mainan yang diberikan kepada anak yang menyebabkan kerusakan otak pada anak. Para ibu yang senang makan makanan seafood pada masa hamil dapat menjadi penyebab autisme pada anak yang sedang dikandungnya. Sebelum melakukan asesmen terhadap anak autisme, kita harus mengetahui kondisi anak dengan melakukan sebuah identifikasi. Berikut adalah alat identifikasi pada anak berkebutuhan khusus dengan format yang sudah saya sediakan. Asesmen pada anak dengan gangguan autis perlu dilakukan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan potensi yang dimiliki oleh siswa dengan gangguan autisme serta dapat mengetahui dan menggali kemampuan dasar anak dengan gangguan autisme yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pembuatan program pembelajaran. Pendidik dapat mengambil data untuk asesmen dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data, pendidik memasukkan data ke dalam form tabel yang berisi kolom aspek kemampuan serta kolom informasi tertutup dan terbuka. Aspek perkembangan yang dapat diamati adalah aspek bahasa, motorik, sosial emosional, dan kemandirian. Ada beberapa jenis terapi bagi anak dengan gangguan autisme. Yang pertama, terapi perilaku. Terapi ini dilakukan dengan melatih setiap keterampilan yang dimiliki anak, dimulai dari respon sederhana. Sistem terapi ini dilakukan dengan satu guru dan satu murid. Jika respon sederhana telah dikuasai oleh anak, selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas keterampilan dan kemampuan yang lainnya. Yang kedua, terapi bermain. Ada beberapa kegiatan bermain yang dapat dilakukan oleh anak autisme seperti menghitung, menempel, melukis dengan jari, bermain tongkat estafet, dan bermain bola. Untuk langkah awal, pendidik melakukan permainan dengan tipe soliter. Kemudian, setelah anak mampu bermain dengan baik, lakukan permainan secara berkelompok. Yang ketiga, terapi wicara.
Terapi ini dilakukan dengan cara menyusupkan sebuah bahasa. Minta anak untuk menyebutkan nama benda yang berada di sekitarnya tanpa memberitahu nama dari benda tersebut. Jika anak berhasil menyebutkan sebuah kata, maka selanjutnya pendidik meminta anak untuk menyebutkan 2-3 kata dan seterusnya sampai anak dengan gangguan autisme dapat memahami bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Dan yang terakhir adalah metode ABA, Applied Behavior Analysis. Dalam metode ini bertujuan untuk mengubah perilaku untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Metode ini dilaksanakan menggunakan pendekatan individual yang menganut prinsip operant conditioning dan respondent conditioning. Perilaku anak dapat dikontrol oleh terapis dan diberikan sistem reinforcement serta punishment. Metode ini disarankan untuk dilaksanakan selama 40 jam per minggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut adalah beberapa sumber yang saya gunakan untuk membahas materi autisme pada kesempatan kali ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.